Perkenalkan, nama saya Krisna Gatalia Kara dari jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata, kelas 2 UPWD dengan NIM 2423769028. Melalui video kali ini, saya akan menjelaskan tentang industri perjalanan wisata. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pariwisata. Menurut United Nations World Tourism Organization, yaitu tourism encompasses the activities of person traveling and staying in the places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purpose. Lalu, pengertian tentang pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Republik Indonesia, yaitu pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata dan menyediakan atau mengusahakan objek serta daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dalam bidang kepariwisataan. Yang berikut adalah Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata Kepariwisataan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usaha jasa kepariwisata dan perusahaan objek dan daya tarik wisata, dan yang terakhir usaha sarana pariwisata. Usaha jasa pariwisata dibagi menjadi 7, yaitu jasa Biro Perjalanan Wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa paramu wisata, jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran, jasa impresiariat, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata. Kemudian pengusahaan objek dan daya tarik wisata dibagi menjadi 3, yaitu pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Yang ketiga adalah usaha sarana pariwisata dibagi menjadi 5 bagian, yaitu penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, dan penyediaan kawasan pariwisata. Yang berikut adalah jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama adalah business travel. Business travel adalah perjalanan yang bertujuan untuk berbisnis. Lalu yang kedua adalah leisure travel, yaitu perjalanan untuk bersenang-senang tanpa tujuan lain dan untuk menambah wawasan mengenai alam, flora, fauna, budaya, sejarah, dan adat istiadat, serta lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah individual travel, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, misalnya mengunjungi teman atau keluarga, dan juga untuk berkunjung untuk berobat. Yang berikut adalah beberapa fungsi dari Biro Pariwisata, yaitu adalah yang pertama adalah fungsi umum. Fungsi umum dari Biro Perjalanan Wisata adalah untuk mempersiapkan keperluan serta mengurus perjalanan seseorang atau kelompok dengan segala kebutuhan dari perjalanan tersebut. Yang berikut adalah fungsi khusus. Fungsi khusus dari Biro Perjalanan Wisata adalah sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata, atau bisa disebut sebagai supplier, dengan melengkapi informasi mengenai perjalanan, memberikan petunjuk pembelian hotel, transportasi, bar atau restoran, serta pertunjukan serta daya tarik lainnya. Yang berikut adalah travel bureau sebagai organisator. Yang pertama, harus bisa menjalin kerjasama antara wisatawan dengan perusahaan industri wisata dalam melakukan aktif kontak dan kerjasama. Dan yang kedua adalah menyiapkan berbagai paket wisata berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang ditawarkan ke wisatawan. Yang berikut adalah Biro Perjalanan Wisata sebagai industri pariwisata yang menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan yang mengandung semua aspek jasa wisata sejak berangkat dan kemudian kembalinya wisatawan tersebut. Yang kedua adalah Biro Perjalanan Wisata diartikan sebagai
usaha jasa komersial yang mengatur atau menyediakan serta menyelenggarakan pelayanan bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Yang berikut adalah agen perjalanan wisata, yaitu menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut maupun udara, dan kemudian mengurus dokumen perjalanan, dan kemudian menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata, dan kemudian menjual paket wisata yang dijual oleh Biro Perjalanan Wisata. Yang berikut adalah Komaris dari Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama adalah direksi. Direksi diturunkan menjadi dua bagian, yaitu pemasaran dan juga umum atau personalia. Dan kemudian dibagi lagi menjadi tiga, yaitu Departementor dengan Departemen Tiket serta Departemen Keuangan dan Pembukuan. Departementor dibagi menjadi tiga bagian, yaitu domestic tour atau perjalanan yang dilakukan di dalam negeri. Yang kedua adalah inbound tour, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dari luar negeri menuju ke negeri tersebut. Yang ketiga adalah outbound tour, yaitu perjalanan wisatawan seseorang maupun sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari negerinya melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang berikut adalah Departemen Tiket, yaitu domestik, yaitu untuk melakukan menyiapkan pemesanan tiket dan menyelenggarakan tiket domestik, yaitu mempersiapkan tiket melalui dengan batas wilayah, yaitu di dalam negeri. Yang kedua adalah Departemen Tiket Internasional, yaitu yang mengatur dan juga menyiapkan tiket untuk berpergian ke luar negeri. Melakukan perjalanan dari negeri kita ke luar negeri maupun dari luar negeri menuju ke negeri kita. Departemen Tiket Internasional juga menyiapkan tiket dan juga menyelenggarakan tiket yang dijual kepada wisatawan untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara. Yang berikut Departemen Keuangan atau Pembukuan, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu keuangan dan juga pembukuan. Yang berikut adalah lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata, yaitu yang pertama fungsi pemasaran, yaitu menghubungi customers dan menginformasikan produk wisata atau bisa kita sebut making sales call. Yang berikut adalah advising clients, memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail tentang produk termasuk fasilitas dan berbagai produk wisata. Yang berikut adalah menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang berikut merencanakan dan mempromosikan perusahaan atau produk dari perusahaan tersebut. Yang berikut adalah merencanakan mempromosikan barang atau produk dan menganalisis tentang pemeliharaan PNRS. Yang berikut adalah memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Yang berikut adalah lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut adalah fungsi Departemen Operasional. Yang pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lainnya dari pemasok yang menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Yang berikut adalah menerbitkan atau isu tiket. Yang berikut adalah booking space, yang mengupayakan peluang pemesanan tur maupun tiket. Yang berikut adalah mengupayakan peluang pemesanan tur dan mengontrol pemantau stok tiket. Yang berikut adalah menjaga agar info tarif selalu up to date atau terbaru. Yang berikut adalah merancang wisata baik untuk ready-made tours maupun tailor-made tours. Yang berikut adalah menyiapkan perhitungan harga. Yang berikut adalah menerima pemesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan ke supplier, yang termasuk pada transportasi, hotel, restoran, dan lain-lain. Yang berikut adalah menyelesaikan proses akhir pemesanan jasa dan pelaksanaan layanan jasa. Yang berikut adalah mengarsipkan dokumen perusahaan. Yang berikut fungsi operasional departemen adalah
Yang pertama booking keeping dan accounting, melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua adalah billing, melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Yang ketiga adalah budgeting atau merencanakan anggaran perusahaan. Sekian presentasi tentang materi dari industri perjalanan wisata, baik pengertian, fungsi, dan juga pengertian dari Biro Perjalanan Wisata serta operasional departemen. Sekian dari saya, terima kasih.